Halo teman-teman, perkenalkan namaku Novel Rian Saputra, mahasiswa Universitas Diponegoro. Aku di sekolah vokasi, lebih tepatnya di jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik. Di sini aku bakal ngejelasin tentang jenis-jenis komentar dalam pemrograman komputer. Nah, kita ulangin dari awal. Nah, pemrograman komputer, kondisi logika, if else. Pertama, variabel. Variabel adalah wadah bernama untuk menyimpan data. Bayangkan seperti kotak dengan label yang bisa Anda gunakan untuk menaruh berbagai jenis informasi, misalnya nilai sama dengan 10, berarti kita menempatkan angka 10 ke dalam kotak bernama nilai. Dua, aturannya. Aturan penamaan variabel. Satu, variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Kedua, dapat berisi huruf, angka, dan garis bawah. Tiga, tidak boleh mengandung spasi. Case sensitif, sama aja kayak membedakan huruf besar dan kecil, nggak boleh ya teman-teman ya. Yang kelima, serta tidak boleh sama dengan kata kunci keyword dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya kayak penulisan variabel. Yang pertama tuh ada snack, yang kedua camel case, yang ketiga pascal case, yang keempat kebab case. Yang pertama snack case. Snack case adalah salah satu kayak penulisan nama variabel atau identifier pada pemrograman. Ini adalah gaya penulisan yang menggunakan garis bawah atau underscore sebagai pemisah antar kata. Contohnya, sini ada nama variabel first underscore name dan last underscore name adalah contoh dari snake case. Yang kedua ada camel case. Camel case adalah salah satu gaya penulisan nama variabel atau identifier pada pemrograman. Ini adalah gaya penulisan yang menggabungkan dua kata atau lebih, tetapi kapasitasi hanya pada kata pertama dan dari setiap kata setelah kata pertama. Contohnya, nama variabel first name dan last name adalah contoh dari camel case. 3. Pascal case. Pascal case adalah salah satu gaya penulisan nama variabel atau identifier pada pemrograman. Ini adalah gaya penulisan yang menggabungkan dua kata atau lebih dengan kapitalisasi pada setiap kata dalam nama variabel. Contohnya, nama variabel first name dan last name adalah contoh dari Pascal. Itu hampir mirip sama camel case, tapi tetap ada perbedaan. Yang kedua kebab. Yang keempat ya. Yang keempat adalah kebab case. Kebab case adalah salah satu gaya penulisan nama variabel atau identifier pada pemrograman. Ini adalah gaya penulisan yang menggabungkan dua kata atau lebih dengan menggunakan tanda hubung. Uh, nah, itu kayak strip gitu. Jadi nggak kayak disambung kayak pasta case sama camel case ya. Jadi ini ada strip, tanda strip. Contohnya, nama variabel first strip name dan last strip name adalah contoh dari kebab case. Dalam kebab case, setiap kata adalah nama variabel dipisahkan dengan tanda hubung strip dan tidak ada kapitalisasi pada setiap kata. Nah, ini sini ada tipe data. Tipe data mengacu pada jenis data yang dapat disimpan dalam variabel. Pemahaman tentang tipe data sangat penting karena menentukan operasi apa yang dapat dilakukan pada data tersebut. Ini ada operasinya. Operasi adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada satu atau lebih nilai dikenal sebagai operan. Seperti perhitungan matematika, perbandingan logika, dan manipulasi data. Dan di sini ada jenis-jenisnya. Pasti ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada operator aritmatika. Yang kedua operator pembanding. Yang ketiga ada operator logika. Keempat ada operator penugasan dan lain-lain. Jadi di sini nggak cuma ada 4 ini. Yang pastinya nanti kalau kalian cari tahu lebih banyak pasti lebih banyak. Nah, di sini ada nih satu operator aritmatika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian,
pembagian dan lainnya. Penjumlahan plus menambah dua nilai. Dan kedua pengurangan, ya strip mengurangi satu nilai dengan nilai lainnya. Perkalian itu ada petik bintang di situ mengalihkan dua nilai. Kalau di sini petik itu perkalian ya. Jadi di sini kayak nanti memprogramnya itu kayak ada matematikanya. Yang kedua ada operator pembanding relasional. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai sama dengan. Sini sama dengan memeriksa apakah dua nilai sama. Kedua tidak ada dengan ini ada tanda seru sama eh, sama dengan ya, tanda seru sama dengan itu memeriksa apakah dua nilai tidak sama. Jadi mengoreksi. Jika lebih besar dari ya, memeriksa apakah nilai ini di kiri lebih besar dari nilai di kanan. Yang ketiga, operator logaritma untuk melakukan operasi logaritma pada ekspresi boolean n ya, n seperti biasa sama saja menghasilkan true jika kedua ekspresi bernilai true. Yang kedua, or itu ada strip dua tapi bukan strip kayak gini, itu kayak gini. Di sini ada menghasilkan true jika salah satu ekspresi bernilai true. Not itu harus true, berarti bukan membalikkan nilai boolean. Ini nggak sama bakal dibalikin. Operator penugasan. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Penugasan itu kayak sama dengan tadi ya. Penugasan nilai ke dalam variabel. Jadi kayak ini tuh bakal menilai penugasan. Terus yang kedua ada penugasan dengan penambahan plus sama dengan menambahkan nilai ke variabel dan menyimpannya kembali. Ketiga, penugasan dengan pengurangan nilai dari variabel yang menyimpan kembali. Nah, ini ada komentar adalah pemrograman. Pertama, komentar adalah teks di dalam kode sumber yang diabaikan oleh komputer. Itu maksudnya dalam compiler atau interpreter dan berfungsi sebagai catatan penjelasan untuk programmer, bukan untuk dieksekusi. Nah, di sini ada tujuannya teman-teman. Dan tujuannya menggunakan komputer. Satu, meningkatkan keterbacaan kode. Komentar menjelaskan apa yang dilakukan oleh sebuah bagian kode, terutama untuk logik dan kompleks, sehingga memudahkan programmer lain atau diri sendiri di masa depan memahami kode tersebut. Yang kedua, dokumen proyek. Komentar terutama komentar header merinci isi berkas, tanggal penulisan, dan deskripsi proyek. Yang sangat penting untuk kolaborasi tim dan pemeliharaan kode dalam jangka panjang. Yang ketiga ada debugging. Komentar dapat digunakan untuk menonaktifkan sementara bagian kode tertentu agar tidak dieksekusi, yang berguna untuk mengisolasi masalah dan memecahkan bug. Menjelaskan bagian kode yang sulit. Untuk bagian kode yang rumit atau memerlukan penjelasan tambahan, komentar dapat memberikan panduan tambahan bagi pembaca. Ini ada jenis-jenis komentar. Jenis-jenis komentar dalam pemrograman. Satu, komentar satu baris. Penulisan strip miring. Komentar ini menjelaskan sesuatu dalam satu baris. Yang kedua, deskripsi. Komentar jenis ini digunakan untuk menjelaskan atau memberi keterangan pada satu baris kode. Biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu bagian kode atau memberikan catatan singkat. Sini ada contohnya. Contohnya kalian bisa ulang lagi ya. Yang kedua, komentar multibaris. Deskripsi. Pertama, deskripsi ya digunakan untuk menulis komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris. Komentar ini dibuat dengan strip, bintang, dan ditutup dengan bintang strip. Ini ada tulisannya, kalian bisa lihat nanti. Ketiga, komentar dokumen. Itu deskripsi. Komentar ini sering digunakan dalam dokumentasi kode seperti untuk menghasilkan dokumen otomatis menggunakan alat seperti Javadoc di Java atau Docstring di Python. Biasanya digunakan untuk menjelaskan fungsi, kelas, dan metode secara rinci. Di sini ada contohnya. Nah, langsung coba aja di sini.
scratch ya. Di sini udah ada contohnya. Di sini udah eh, apa udah dibuat, udah aku buat. Jadi nanti kita tinggal ngisi-ngisi. Dan yang penting kalau kalian membuat ini pasti pasti kan ada ininya, kuning awal ini. Itu ada di, nah ada di sini, sini. Yang ini ya. Kalau kalian nggak ada ininya, kalian nggak bisa jalan. Yang kedua, ini biasanya untuk kalian tanya. Dan ini untuk sekat-sekatnya. Kalian harus ada ininya. Kalau nggak nanti biasanya nyatu dan itu nggak bisa berjalan. Dan di sini ini untuk menjalankan ini semua, kan? Dan ini untuk ngulangin biasanya. Nah, ini lihat ya. Ini udah mulai. Kita tinggal ketik lagi. Sini untuk ngulangin, bilang. Kita coba di sini. Ini kan mempertanyakan berapa berapa jam kamu tidur kan. Ini kita coba aja 10 ya, 10. Nah, 10. Nah, jawab, kita jawab. Terus dia tanya lagi. Itu kan nanti sesuai ini kan, sini. How many hours do you work per day? Nah, sini tanya di sini how many hours do you per day ya? Bilang 8. Kita jawab. Kita tinggal nanti tinggal jawab doang kayak gitu. Tapi kalian harus buat ini. Kalian bisa coba di sini banyak di sini. Kalian coba-coba aja. Yang kedua ada replit. Nah, di sini sama kayak tadi. Tentunya kita nanti kayak coding gitu. Kayak berapa lama kamu tidur, berapa lama kamu kerja, berapa lama kamu eh relax ya kayak layah-layah gitu. Terus ada juga kayak berapa lama kamu sekolah, sekolah dan lain-lain. Di sini kalau di Replit tuh kayak gitu ya, teman. Udah, cuma itu aja yang bisa aku eh, tunjukin, yang aku jelasin. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.